Shalom, Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Citraleni Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Kita berjumpa lagi dalam program gereja Masih Ada Tuhan. Tema hari ini saya bawakan, Tuhan ada di tengah-tengah goncangan yang menimpa kita. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jadi Bapak Ibu Tuhan, setelah saya pelajarin, maka saya ringkas menjadi 3M. M yang pertama, mengajar, menginjil terus menerus. Ayat 35 dan 36. Yesus mengambil keputusan untuk pergi dari tepi danau. Ambil keputusan untuk pergi dari tepi danau setelah ia mengajar orang banyak. Yesus pergi bersama-sama dengan para murid-muridnya. Kita garis bawahi, Yesus pergi bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus pun duduk dan tertidur di dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita catat, Yesus duduk dan tertidur di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. M yang pertama tadi, mengejar, menginjili terus-menerus. Yesus mengambil keputusan untuk menginjili di tempat lain. Poin yang kedua, M yang kedua, mulailah muncul masalah ayat 27. Danau Galilea, tipikal danau yang mudah diterjang arus angin yang kencang dari celah-celah bukit yang mengelilinginya. Suasana tenang berubah menjadi kacau balau dan kepanikan melanda para murid. Begitu luar biasanya kepanikan yang mereka alami. Mereka sudah pengalaman di dalam hal mengatasi badai. Mulai dari nenek moyangnya, mereka ada hidup di danau itu. Tapi kenapa? Dengan angin sakal yang luar biasa ini, mereka merasa kacau balau, panik sekali. Ketakutan muncul dalam hidup mereka. Bahkan semua murid, bukannya salah satu, semua murid yang sudah pengalaman pun, mereka mengalami kepanikan yang luar biasa. Mereka tidak dapat mengendalikan perahu itu dengan pengalamannya dia, dengan kekuatannya dia. Bahkan perahu itu nyaris dipenuhi air alias hampir tenggelam. Maka mereka ini muncul pikiran nada amarah yang luar biasa. Bahkan mereka berkata kepada Yesus yang sedang berbaring tidur sejenak. Apa yang dikatakan? Mereka mengatakan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita, murid-murid semua, binasa. Artinya mati. Kita pikirkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita renungkan. Mereka ini sudah mengetahui di dalam perjalanan sebelumnya, bagaimana Yesus melakukan mujizat demi mujizat yang luar biasa. Dia tahu kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia tahu Tuhan ada di dalam perahu itu. Tuhan hadir di dalam perahu itu. Tapi kenapa mereka mengatakan, Guru, Engkau tidak peduli dengan kita semua yang hampir mati? Inilah pikiran, inilah yang murid-murid selalu munculkan. Termasuk pikiran saudara dan saya. Seperti murid-murid yang mengalami kepanikan yang luar biasa. Bila mana ada badai kehidupan, topan kehidupan yang luar biasa. Secara manusia selalu timbul masalah. Nada amarah, nada protes. Tuhan, kenapa Engkau tidak cepat-cepat tolong kami?
di dalam kehidupan ini, termasuk masalah COVID-19. Memang keinginan manusia seperti itulah, cepat selesai. Tapi semua ini karena restu Tuhan masalah ini ada. Dan hanya waktu Tuhan yang bisa menentukan kapan berakhirnya COVID-19 ini. Kita serahkan pada Tuhan. Masalah boleh ada. Tapi ingat, program seperti yang kita alami saat ini, yang kita lakukan saat ini, masih ada Tuhan. Maka saudara dan saya tetap berjalan dengan luar biasa bersama dengan Yesus. Pasti dapat melewati setiap masalah yang ada. Poin yang ketiga, M yang ketiga. Menyelesaikan masalah adalah Tuhan Yesus sendiri. Pada saat angin topan yang luar biasa, kepanikan yang luar biasa, bahkan murid-muridnya pun mengatakan bahwa, Guru, kok tidak peduli kalau kami binasa. Maka Tuhan bangkit. Masalah yang terjadi saat itu diambil alih menjadi tanggung jawab Yesus Kristus Tuhan. Maka guru bangun dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Kepanikan dan ketakutan yang dihadapi dengan sikap tenang. Maka kita akan bisa berpikir bahwa di situ karena Tuhan hadir dalam hidup. Kita termasuk di dalam perahu itu. Kita pelajari, diam dan tenanglah. Jadi kuasa Tuhan yang luar biasa dapat menundukkan alam ini. Maka Tuhan Yesus berkata, diam. Ombak, angin yang luar biasa, topan yang luar biasa. Bahkan hampir menenggelamkan kapal itu. Maka dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, tenanglah. Diamlah, tenanglah. Maka saat itulah diam. Dan arti tenanglah, itu betul-betul tenang. Tidak ada percikan apapun. Kenapa? Kuasa Tuhan yang luar biasa menenangkan. Angin dan topan, bahkan riakannya danau pun tenang dengan luar biasa. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita melihat atau kita melakukan waktu kecil, kita sering obok-obok katanya Joshua ya. Obok-obok. Kalau air di kolam kita putar, arusnya pasti kuat. Dan makin cepat, makin kuat. Maka pada saat kita angkat tangan kita, arus itu masih ada. Tapi, kalau Tuhan Yesus mengatakan, diam dan tenanglah. Maka ombak itu dengan sekejap, dengan sesaat, tenang dan diam dengan saat. Tidak ada percikan apa. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menyelesaikan masalah. Goncangan boleh ada dalam hidup kita. Hidup saudara dan saya. Goncangan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi kita percaya, masih ada Tuhan Yesus. Tuhan yang berotoritas dalam hidup saya dan saudara. Jadi 3M yang kita sampaikan hari ini. Mengajar terus-menerus atau menginjil terus-menerus. M yang kedua muncul masalah. Yang M ketiga menyelesaikan masalah yaitu Yesus sendiri. Maka aplikasi dalam hidup saya dan saudara bagaimana? Dalam kehidupan kita. Apakah saudara sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus? Dalam program ini masih ada Tuhan, artinya masih ada Yesus Kristus di dalam hidup kita. Maka kita belajar siapakah Yesus Kristus ini. Pelayan Tuhan yang biasanya kita sering menyampaikan pun, kita pun harus tahu pertanyaan ini kepada murid-muridnya juga. Siapakah aku ini, kata Yesus. Pertanyaan siapakah aku ini untuk ujian dan standar kepada seluruh jemaat GSKI Betaninginden, Manyar, Citralen, Sukomanunggal, dan Surabaya dan sekitarnya. Seberapa besar dan dalamnya, khususnya jemaat yang sudah saya sampaikan tadi, mengenal Tuhan Yesus yang sebenar-benarnya. Justru tema renungan hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah goncangan yang menimpa saudara dan saya. Saat ini goncangan COVID-19 maupun badai apapun dalam kehidupan kita. Termasuk masalah ekonomi yang sekarang maupun yang akan datang. Bahkan mungkin ada virus-virus apapun nanti yang terjadi setelah ini. Kita harus mempunyai fondasi yang kuat di dalam iman kita terhadap Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus itu?
kita periksa hati kita masing-masing. Dia sudah melakukan penderitaan dan kematian. Kristus adalah jalan satu-satunya yang dirancang Allah untuk menghapus dan menebus dosa saudara dan saya. Jadi jawaban saudara saat ini akan menentukan titik akhir di dalam hidup saudara. Apakah saudara semua mau menuju ke surga bersama dengan Kristus Yesus? Atau apakah saudara mau menuju ke neraka, terpisah dari Allah selama-lamanya? Banyak orang mengikut Yesus ingin melihat tanda-tanda mujizat, kebesaran keagungannya. Tapi coba bayangkan, dengan apa yang diterima Kristus Yesus, apakah hasil dan ketaatan kepada Bapaknya, kepatuhannya kepada Bapaknya, menerima sanjungan, menerima mahkota, seperti pejabat-pejabat, atau seperti raja-raja, atau seperti penguasa-penguasa di dunia ini? Berapa kali dia sudah melakukan mujizat, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kusta tahir, yang kerasukan roh kegelapan dilepaskan, yang gila diwaraskan. Adakah satu kalimat saja yang membela dia, membela Yesus Kristus waktu disalib? Kemana mereka yang sudah disembuhkan, yang menerima mujizat-mujizat yang sudah mereka alami? Kemana mereka? Di manakah mereka rasa terima kasihnya? Bahkan di manakah Petrus yang bersumpah mati membela dia? Semuanya sudah dilakukan Tuhan Yesus. Ada suatu tanda di atas segala tanda, suatu mujizat di atas segala mujizat yang menyatakan keagungan, kemuliaan penebusannya atas dosa-dosa maut yang ada saat ini. Semua murid-muridnya, pengikutnya, umatnya yang sudah menerima mujizat demi mujizat pada saat itu. Semua muridnya dan umatnya menolak Tuhan Yesus. Itu yang berbahaya. Jangan sampai saudara dan saya menolak Tuhan Yesus. Dia sudah berita di atas kayu salib. Bahkan dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Itulah jalan satu-satunya yang dirancang Allah untuk menghapus dan menebus dosamu dan dosaku. Jemaat GSKI Betani Nginden Manyar, Citrani Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekota dan sekitarnya. Semua tanda mujizat yang diperlihatkan bukan untuk menebus dosa kita. Karena dosa kita tidak bisa ditebus oleh tanda mujizat. Tetapi jalan salib, jalan penderitaan, jalan kebenaran, keadilan Allah. Inilah kuasa yang mengampuni dan menghapus dosa saudara dan saya. Ada kepujian sanjungan? Tidak ada. Mulai dari muridnya, keluarganya, bangsanya, bahkan bapaknya sendiri yang di surga pun meninggalkan Tuhan Yesus. Itulah raja tanpa kemegahan, tanpa pengawalan, tanpa pengikut, penuh penolakan, cacian. Seorang raja yang dipuja-puja dan disembah di tempat yang terhina dan terkutuk bagi manusia. Saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini, saudara harus tahu siapakah Yesus yang sebenar-benarnya. Yesus yang sudah melakukan mujizat. Yesus yang sudah memberikan nyawanya. Yesus yang tidak meminta sanjungan dari umatnya. Tema hari ini, Tuhan masih ada. Bahkan Tuhan ada di tengah-tengah goncangan apapun yang saat ini engkau alami dan saya alami. Jelas, saudaraku, program hari ini masih ada Tuhan yang mau mengorbankan dirinya, yaitu Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya, dan pasti juga mau menolong saudara dan saya di tengah-tengah goncangan apapun di dalam saat ini, termasuk COVID-19. Percayalah, masih ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.